selanjutnya kami akan membacakan mengenai susunan acara seminar manajemen bisnis pada sore hari ini, yaitu yang pertama, pembukaan oleh MC dan doa. kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan ketua pelaksana. Keempat, sambutan kepala desa Serikot. Keempat, penyampaian materi seminar manajemen bisnis. Kelima, sesi tanya jawab oleh para peserta. Dan keenam, sesi dokumentasi. Untuk selanjutnya, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Untuk para hadirin, mohon berdiri. Terima kasih. Para hadirin dimohon duduk kembali. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wassalamu ala al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang saya hormati Pak Titin selaku Kepala Desa Serikonco. Selanjutnya yang saya hormati Bapak Angga Haji Kurniawan selaku pemateri kita di sore hari yang berbahagia ini. Selanjutnya kepada teman-teman seluruh panitia Pur Village Project 2024 yang sudah bersama-sama menyiapkan acara yang akan diselenggarakan pada sore hari ini, serta yang saya cintai seluruh warga masyarakat Desa Serikonco yang sudah berkenan hadir pada acara kami pada sore hari ini. Terima kasih. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana pada sore yang cerah sedikit mendung ini alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat yang sangat alhamdulillah seadanya tapi berasa mewah gitu Bapak-bapak Ibu-ibu. Kita berkumpul untuk bersama-sama menerima materi untuk bagaimana pelatihan dan seminar bisnis UMKM yang akan dilaksanakan. Kedua, salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar Nabi Agung Muhammad SAW yang mana telah memimpin kita dari jalan yang gelap ke jalan yang terang benderang. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada seluruh warga masyarakat Desa Serikonco yang berasal dari RT 2 maupun dari RT-RT yang lain. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadirannya di sore hari ini, karena acara ini tidak bisa terlaksana dan tidak bisa selesai apabila tanpa kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Besar harapan kami dari acara yang kami selenggarakan ini dapat bisa membantu UMKM di Desa Serikonco untuk bisa lebih berkembang lagi dan lebih bisa maju lebih besar lagi, baik untuk dan itu akan memberikan keuntungan baik untuk bapak-bapak dan ibu sendiri atau untuk Desa Serikonco. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di sambutan kali ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tentunya yang saya perkenalkan, saya cintai adik-adik dari peternakan yang alhamdulillah di tahun berapa ini tergabung dalam Pur Village Project PVP. Terima kasih sudah menyelenggarakan acara di Desa Serikonco. Semoga jadi orang sukses semua. Kemudian yang terhormat Pak Desa Serikonco, kemudian juga yang terhormat dari kelompok ternak Lembu Sejati Pak Elias, kemudian kelompok tani mana? Kelompok tani apa? Pak Somakmur, RT2, warga RT2, RT3, kemudian teman-teman UMKM, Mbak Fani, beserta anggota yang lain dari Bumdes, Mbak Ika, dari Karang Taruna, yang kemudian juga tidak bisa saya sebut satu persatu, tidak mau kita salamkan kepada panjenengan semua. Nah, syukur dari Allah SWT. Ini mau, kayaknya. Baterainya mau habis. Cadangannya disiapkan, nah. Nanti oke? Nah, alhamdulillah, syukur dari Allah SWT. Hari ini kita bisa melaksanakan programnya adik-adik kolaborasi dengan pemerintah desa, juga dengan pemateri, yang mana hari ini kita mengagendakan seminar pelatihan UMKM tentang branding dan digital marketing. Semoga doa kita hari ini untuk Serikonco lebih maju akan dicapai oleh Allah SWT, dan selalu beliaunya memberi kita rahmat, hidayah, maupun kesehatan dan rezeki yang lancar. Amin. Yang selanjutnya yang tak lupa juga kita selalu berselawat kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW.
kita tunggu sama berarti akhir zaman kelak. Amin. Sebelumnya saya mohon izin kepada Mas Angga, terima kasih sudah mau menyempatkan hadir di Desa Srikonco, Desa Junior Panjenengan, sudah menyempatkan waktu ke sini dan memberikan materi. Saya terima kasih dan mohon maaf bila mana di perjalanan ada sedikit kerujalan, kayaknya ada jalan tol di Srikonco ini. Dan, seluruhnya terima kasih dan mohon maaf atas kekurangan yang ada di Desa Srikonco. Kalau begitu, gimana kalau kita langsung aja nih ke pemaparan materi mengenai seminar manajemen bisnis yang akan disampaikan oleh Bapak Angga Hadi Kurniawan SPT. Untuk itu, waktu dan tempat kami persilahkan. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Desa Srikonco. Saya tadi baru dengar jadi gitu. Sekali lagi, yang lebih semangat lagi. Desa Srikonco. Oke. Baik, tadi yang seperti yang disampaikan oleh Bapak Didit selaku kepala desa di sini. Saya di sini pinginnya sharing bapak-bapak, ibu-ibu ya. Pinginnya sharing. Mungkin ada kurangnya, nanti mohon diisi. Nanti insya Allah semoga nanti ada yang bisa kami sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu. Jadi sudah disampaikan ya. Jadi saya itu kelahiran 88 Pak, Bu. Yang tahun 80-an lahir sinten nggih? Monggo, jangan. Nah, kula berarti seumuran kali. Nggih, Bapak sinten? Iswayudi, nggih, seumuran. Jadi jangan dianggap nanti walaupun di sini luar biasa, kepala desanya sangat muda ya. Adik kelas saya sendiri. Saya lihat-lihat di di website kelahiran 95 gitu Pak. Masya Allah. Jadi memang luar biasa terbuka ya warga di sini dengan perubahan. Terkadang sulit untuk diambil alih oleh anak muda itu luar biasa. Nanti semoga nanti Desa Srikonco menjadi lebih maju di bawah kepemimpinan Pak Didi. Ya nanti bisa ditulis. Itu ada nomor HP saya nanti kalau misalkan bisa terlihat nggak Bu Pak? Itu kalau misalkan nanti tanya-tanya monggo di WA saja atau bisa ditelepon. Jadi kami ini bergerak di bidang produksi mesin pentas telur Mitra Jaya. Mungkin ada yang pernah bapak-bapak beli mesin penetas atau netesin telur itu pernah atau nggak pernah gitu? Nggak pernah. Padahal itu juga lumayan Pak. Kalau telur itu telur ayam itu satu butir berapa harganya Pak? Kalau di sini 2.500 ya. Kalau beli anakan telur ayam kampung itu berapa? 5.000 atau ada yang kalau yang bagus 6.000, 7.000. Ya itu dalam waktu 21 hari ketika menetaskan bisa merubah uang 2.500 bisa menjadi 5.000, 2 kali lipat. Cuman 1 bulan, nggak sampai. Itu juga luar biasa. Tapi ini saya diamanahi oleh teman-teman untuk menyampaikan tentang digital marketing serta branding. Ada yang tahu bapak-bapak atau ibu-ibu tentang branding itu apa sih? Branding itu apa? Branding itu istilahnya kalau kita punya anak, itu kita kasih nama. Ya, kita kasih nama itu tentu di dalam nama itu ada doa. Oke. Doanya pribon, pinginnya anaknya jadi anak yang sukses, anak yang sehat, anak yang soleh atau soleha, seperti itu ya, betul nggak? Nah seperti itu pula ketika kita mau membranding produk atau kita punya usaha. Tadi saya dengar ada yang punya usaha jeruk, perkebunan jeruk. Ada mungkin tadi saya dengar ada yang punya kerajinan. Itu perlu dikasih nama. Kenapa? Ketika kita mau mengenalkan ke calon konsumen, itu kita harus tahu, kita harus punya. Itu namanya apa? Ketika kita sudah ada namanya, ketika sudah ada namanya, itu kita enak jualannya. Jadi kalau misalkan saya bilang ke bapak-bapak mungkin ya, nama produk jarum itu nopo nggih? Yang ada di benak panjenengan nopo rokok nggih?
rokok nggih, jarum niku rokok nggih. Padahal jarum loh. Jarum itu loh. Tapi sakit dados ketika saya sampaikan jarum, itu yang ada di pikirannya rokok. Kalau saya bilang kapal api, kopi. Padahal kapal api loh. Mboten sadean kapal loh. Ya itu kekuatan branding. Jadi nanti ketika di Desa Srigonco ini ada sebuah produk, bapak-bapak atau ibu-ibu punya sebuah produk, tinggal nyampein itu gitu aja. Jarum, sudah langsung otomatis orang-orang akan berpikiran rokok. Ketika kita sampaikan kapal api, secara otomatis akan menjadi kopi. Nah, nanti harapannya ketika bapak dan ibu di sini punya sebuah produk, diberikan nama apapun itu namanya, itu harapannya bisa dikenal dan bisa istilahnya bahasa Jawanya mancep deh sirait yang. Jadi di pikirannya orang itu bisa muncul. Itu berarti sukses. Jarum, kapal api, bentul. Nah, bentul kan bukan rokok ya, tapi bisa menjadi sebuah produk. Ya ini UMKM ya. Jadi UMKM itu kita itu selamat, Indonesia itu selamat dari resesi, dari penurunan ekonomi karena UMKM. Karena penggerak ekonomi UMKM itu ada 99%, Pak. Perusahaan-perusahaan besar yang ada di luaran sana itu nggak sampai 1% jumlahnya. Dan itu mendukung perekonomian Indonesia lebih dari 61%. Jadi kemarin ketika kita ada COVID, negara-negara lain itu pada tumbang, ekonominya hancur-hancuran, terutama di Eropa. Indonesia bisa tetap survive di sini, masih hidup di sini itu karena peran bapak-bapak, ibu-ibu panjenengan sedaya niki. Karena usahanya dijalankan sendiri, paling mentok-mentok anaknya, istrinya yang jadi karyawan, atau mungkin saudaranya, mungkin seperti itu. Kan nggak mungkin mencat istri, atau mencat anaknya sendiri kan nggak mungkin. Jadi usahanya tetap bakalan jalan. Tapi kalau usaha yang besar, punya karyawan ribuan, ratusan, ketika kena resesi, ekonomi turun, bangkrut, karyawannya dipecat atau dipertahankan. Nah itu sekarang PHK buahnya. PHK banyak sekali dan pengangguran banyak sekali. Itu perusahaan-perusahaan besar. Tapi UMKM itu yang paling utuh. Makanya sekarang pemerintah lagi menggalakkan tentang UMKM. Bagaimana UMKM itu menjadi lebih besar dan secara ekonomi itu semakin baik. Itu harapannya nanti bapak-bapak di sini pingin kan jadi sukses ngoten kan, pingin kan ya. Kula nggak pingin soalnya. Ibu-ibu nggak pingin kan? Iya, semuanya pasti pingin sukses. Tapi gimana caranya? Ini kita belajar tentang dua hal, branding tadi, penamaan. Yang kedua tentang digital marketing. Kita nggak bisa lepas sekarang bapak dari digital ini, sudah nggak bisa lagi. Wis anu ae dodolan di pasar ae. Sekarang banyak sekali mall-mall, pasar-pasar sepi, jualannya lewat HP gitu. Jadi nggak bisa sekarang, apalagi di kota itu udah terasa sekali. Pasar-pasar itu sekarang sepi, Pak, di kota itu. Jadi banyak lapak-lapak yang kosong karena banyak orang-orang yang jualan di rumah aja. Di rumah aja sudah bisa jualan, terus nggak perlu bayar sewa stand, listrik yang ada di situ, karyawan udah kerjain jualan di rumah. Itu yang sekarang terjadi di kota. Nah harapannya nanti di desa sebagai sumbernya produk itu nanti bisa di branding. Nah itu kita sekarang belajar tentang branding. Monggo selanjutnya. Nah ini artinya ya, kalau branding itu proses menciptakan citra, identitas unik untuk produk, layanan perusahaan agar dapat dikenali. Seperti tadi jarum, seperti itu. Diingat dan dibedakan dari pesaing di pasar. Di Samsu kali jarum niku benten apa mboten rasane? Nah itu karena ada namanya juga beda, jenengan bisa bilang beda. Tapi kalau rokok A, rokok B apa bedanya kan dia bingung ya. Rokok apa? A itu apa? B apa? Karena nggak dikenalkan. Meliputi logo, warna, pesan yang disampaikan. Misalkan Honda itu apa? Selalu
semakin di depan ya. One Hertz ya, One Hertz kalau Honda. Terus kalau Yamaha semakin ke depan. Suzuki, Suzuki apa ya? Ya seperti itu. Itu kata-kata seperti itu, jargon-jargon seperti itu juga perlu disampaikan di branding. Lanjutnya. Nah, di branding itu macam-macam ya Bapak, Ibu-ibu. Bisa personal branding, bisa misalkan kita pingin dilihat atau dinilai seseorang itu seperti apa, misalkan artis, ngoten ya, artis, artis ini Raffi Ahmad, siapa yang nggak tahu Raffi Ahmad? Nggak tahu? Tahu, nggak tahu semua ya. Nah itu karena dia sudah berhasil, personal brandingnya sudah berhasil, dia sudah bisa mengenalkan, itu untuk diri sendiri gitu ya, untuk personal branding. Terus product branding, corporation branding, sama service branding. Nanti yang kita fokus pada kali ini adalah produk branding, karena nanti harapannya untuk mengembangkan UMKM yang ada di Desa Srikonco. Ya tadi ini yang saya sampaikan ya, manfaat branding itu nanti produk kita itu akan dikenal Bapak-bapak, Ibu-ibu. Jadi produk kita itu bisa dikenal oleh banyak orang. Terus kalau kita punya karyawan kita itu akan lebih loyal. Ada satu kondisi Pak, mungkin sedikit cerita ya, di Batu, di kota Batu sana, itu kan banyak peternakan sapi, lembu, sapi perah. Itu karyawannya itu digaji tinggi, ya rata-rata 1.200.000 itu nggak mau Pak. Mendingan kerja di Jatipak yang gajinya cuma 900.000 per bulan. Jadi mereka digaji, kamu tak gaji 1.200.000, tapi ngurmat sapi, meres bengi-bengi subuh, meres sapi seperti itu, nggak mau anak-anak di sana sekarang. Lebih milih yang gajinya lebih rendah, 800.000, 700.000, tapi kerjanya di Jatipak. Nah itu kekuatan branding itu di situ. Jadi kalau kita punya brand, misalkan ditanya, kan kerja di ini Jatipak, ada rasa kebanggaan. Kan kerja di ini di Honda, Pertamina, seperti itu akan muncul kebanggaan kalau kita punya branding. Jadi walaupun seperti apa kita punya karyawan, misalkan punya karyawan itu akan punya loyalitas. Terus efisiensi iklan, ketika kita punya nama untuk mengiklankan itu akan lebih mudah. Terus membangun kepercayaan terutama ke konsumen ya, terus loyalitas konsumen. Jadi ketika konsumen itu sudah terbiasa dengan satu produk, misalkan ibu-ibu Rinso, kalau nyuci pakai apa Bu? Nyuci baju Soklin ya, misalkan sudah terbiasa pakai Soklin, terus ada Sosoft misalnya gitu baru, Yopo gitu. Pasti lebih milih yang itu, lebih milih yang Soklin. Ada merek lain masuk gitu kan, pasti lebih loyal ke merek yang ini. Syaratnya gimana caranya membuat nama? Yang pertama itu harus relevan dan berkaitan dengan produknya. Jadi kalau kasih nama anaknya boleh apa enggak ya, sebenarnya nggak apa-apa sih. Tapi yang penting ada tulisan salad buah misalnya seperti itu. Itu relevan. Terus mudah diingat. Jadi pemberian nama itu juga harus mudah diingat. Contohnya misalkan Gojek, kan mudah pengucapannya gitu. Jadi kalau tadi mungkin dirasa sulit untuk pengucapannya, itu juga mungkin sedikit bisa dievaluasi Bu. Harus mudah diingat. Terus harus menarik. Ada yang aneh kayak gitu. Itu yang membuat nama. Atau BP Haji Slamet, kan BP kan jelas ya, BP. Terus ada lagi selain real itu komposit, itu kombinasi antara real sama dikomposisikan, digabung. Atau juga ada namanya misfilet itu pengucapannya yang salah, dibikin salah, sengaja dibikin salah, dan itu bikin menarik. Atau eponymous ini seperti
Bu Fatin tadi menggunakan nama pemiliknya. Contohnya kayak Krisbo. Krisbo ini singkatan dari Christian Wibowo, namanya sendiri. Pernah dengar Pak? Merek Krisbo. Alat-alat pertukangan. Nah itu dia pakai namanya pemiliknya sendiri. Klik lagi. Ini contohnya. Kopi gajah pernah dengar Pak? Nah, ini contohnya kalau real. Kalau real itu berarti jelas namanya gajah. Tiket. Siapa yang nggak tahu tiket? Kan tiket tahu ya. Dia jualan tiket. Terus gajah tahu. Nah, kalau Gojek ini komposit. Dia dari kata ojek. Dari kata ojek cuma ditambahi go-nya di depan. Itu penggabungan. Ini contoh-contoh ya Pak ya. Terus Mispilet. Contohnya Coca-Cola. Tulisannya Coca-Cola. Sebenarnya bahasa Inggrisnya itu pakai cuke. Tapi diganti sama dia sengaja. Kenapa kok sengaja Mas? Kok di aneh-aneh no? Ya biar menarik. Itu memberikan nama itu gimana biar menarik. Dianggap salah, ya nggak apa-apa salah Coca-Cola, tapi jadinya terdengaran aneh sehingga muncul di otak. Terkadang bapak-bapak dan ibu-ibu, kita itu otaknya manusia itu ya Bu ya, Bapak, itu lebih mudah melihat kesalahan orang daripada kebaikan orang. Itu yang mereka ambil. Misalkan gini, saya bilang 1 tambah 1 2, bener nggak? 1 tambah 1 8. Itu bakalan disalahkan saya. Nah itu akan lebih mudah teringat. IP wong itu gampang Pak, dieling-eling gampang. Seperti itu. Nah itu yang mereka buat seperti ini. Contohnya Google, sebenarnya bahasa Inggrisnya itu bukan gle tapi gel. Itu kacamata. Tapi sengaja seperti itu dibikin salah. Terus beli-beli, kan beli-beli gitu. Beli-beli dibikin beli-beli. Biar salah, tapi di otaknya manusia itu ketika mendengar seperti itu akan lebih mudah mengingat. Ini contohnya kalau memilih nama membuat nama dari sebuah produk. Terus eponymous itu tadi BB Haji Slamet contohnya, ya nama. Dia pakai namanya orangnya. Terus made up itu ya udah wis gak ada artinya. OVO kan nggak ada artinya. Terus misalkan ada lagi produk, misalkan kalau teh botol itu kan jelas di real ya. Terus mungkin Maichi kan nggak ada artinya. Lah itu di made up nggak ada artinya, memang betul-betul nggak ada artinya. Tapi kenapa kok dia mau bikin nama seperti ini? Nggak artinya kok aku kayak jeneng, nggak bingung kan seperti itu. Tapi itu ada manfaatnya. Silakan selanjutnya. Di sini tuh ada 4 ya. Jadi kita ngecek nama itu ada yang deskriptif, asosiatif, evokatif, sama abstrak. Deskriptif itu betul-betul menjelaskan namanya. Contohnya tadi seperti tiket. Terus asosiatif itu membuat ketika nama itu dibuat itu di otak manusia itu langsung berpikir mengasosiasikan. Misalkan gajah gede, besar, kuat. Oh ini rasanya kopi ini kuat kayak gajah. Nah seperti itu dibikin seperti itu mengasosiasikan. Terus ada lagi evokatif, itu memberikan kesan kayak ya contohnya ini tadi yang beli terus Gojek memberikan kesan oh ini ojek bisa kirim seperti itu. Terus sama abstrak ini sama sekali nggak ada artinya. Ternyata ini perlu ada untungnya sama ada ruginya. Untungnya itu seperti apa? Lanjutnya klik lagi. Trademarking itu ketika kita mau ngasih nama dan kita mau masukkan ke website, ketika semakin namanya itu semakin abstrak, itu kita mau bikin ngertos website nggih, Bu Pak? Kan www.pa gitu ya, .com seperti itu ya.
ketika kita mau ngambil misalkan nama yang mainstream, misalkan yang punya bapak-bapak kebunnya ada kasih nama nggak Pak? Belum gitu. Nah itu misalkan kasih nama kebun jeruk misalnya seperti itu ya, gampangnya. Misalkan kebun jeruk manis misalnya seperti itu. Itu kan sangat mendeskriptifkan, mendeskriptifkan. Nah itu ketika mau trademarking, sampai mau bikin website, itu di situ bakalan sulit Pak. Pasti ada yang udah pakai atau ada yang beli domainnya, kayak gitu. Tapi kalau jenengan mau kasih nama yang aneh, misalkan kebun jeruk luwes misalkan ya, ini saya nyeplak saya ini sekarang ya. Dan seperti itu orang nggak kepikiran pakai nama itu. Nah ketika kita mau bikin website, itu belum ada yang beli, misalkan seperti itu. Atau bahkan yang lebih abstrak lagi, apa ya misalnya, banyak lah. Itu sebenarnya akal-akalan manusia aja, bikin gimana kayak tadi itu UFO atau limbung atau kayak gitu, nama-nama seperti itu bisa. Itu bakalan lebih mudah ketika kita proses trademarking. Trademarking itu juga untuk apa? Ya saya doakan semua yang ada di sini yang punya usaha itu semuanya bakalan jadi besar gitu Pak. Semua jadi besar. Ketika sudah besar itu nanti pinginnya kan mau didaftarkan HAKI, ya kan, terus punya SNI atau punya, kalau makanan itu punya BP POM atau PRT lah minimal seperti itu. Ketika proses trademarking namanya itu sudah ada yang make, itu nggak bisa Bro. Jadi misalkan mau daftarkan ke HAKI Fatin misalnya itu, ternyata sudah ada yang pakai, akhirnya nggak bisa, harus akhirnya mikir lagi Bu, waduh diganti opo, iki usaha wis adem gede, orang-orang sudah kenal namanya itu, gitu misalkan seperti itu, sayang sekali. Jadi membuat nama itu harus dari awal, harus betul-betul dipikirkan seperti ini. Terus trademarking juga itu selain untuk apa namanya tadi website, terus untuk pendaftaran HAKI, itu juga ketika kita mau punya, paling gampangnya misalkan media sosial, ternyata sudah ada loh yang bikin seperti ini, namanya seperti ini, wah padahal usaha udah terlanjur besar tapi sudah ada yang pakai. Apalagi yang sudah di HAKI tadi lebih parah lagi, ketika sudah ada yang daftarin terus kita punya, apa yang terjadi? Kita dituntut, wah kamu kok pakai nama saya, padahal kita sudah lama tapi enggak didaftarin. Lah namanya itu sudah dipakai orang, akhirnya dituntut. Contohnya seperti Gudang Garam sama Gudang Baru kemarin kasusnya, pernah dengar nggih Pak? Nah itu kan kasusnya Gudang Baru dituntut nih kali Gudang Garam, padahal namanya agak beda. Situ Gudang Baru, situ Gudang Garam. Dan Gudang Garam itu ya apa, dodolan uyah ya enggak ya, kan jualan rokok. Itu dituntut dan itu habis berapa miliar gitu, Gudang Baru sama Gudang Garam. Itu yang pentingnya di trademarking itu di situ. Jadi perlu dipikirkan betul-betul ketika mau memulai usaha. Terus biaya promosi, kalau semakin deskriptif, semakin bisa mudah dijelaskan, mudah diterima, itu ketika promosi lebih gampang. Misalkan tadi apa tadi namanya, salad buah. Nah salad buah tadi biaya promosinya bakalan lebih gampang kalau namanya salad buah. Tapi yang pakai sudah banyak. Karena sudah banyak, tadi di trademarkingnya jadinya akan sulit, harus bertempur sama orang. Bahkan ketika sekarang itu ada domain website, itu sudah ada yang pakai, sudah ada yang beli itu paling cuma 300.000 Pak, Bu. Beli 300.000. Tapi kalau sudah ternyata ada perusahaan yang pingin punya nama itu, bisa beli, harus beli ke orang itu ratusan juta. Itu yang terjadi, banyak orang-orang sindikat itu beli semua alamat domain. Lanjut. Nah ini nanti bisa
kalau misalkan wah ini terus dikasih nama apa ya gitu. Nah itu nanti bisa nanti dicek, nanti dibantu sama teman-teman panitia. Ngeceknya di mana? Kalau Haki itu di sini. pdki-indonesia.co.id. Kalau website silakan dicek di Google, itu sudah ada belum yang bikin pakai nama ini. Terus kalau masih bapak tadi kasih nama apa yang yang sulit ya? Wow, yang untuk usaha saya itu nanti bisa pakai Gemini AI. Mungkin sedikit kita coba gitu Pak. Ya seperti itu. Jadi Gemini AI ini artificial intelligence untuk membantu bapak-bapak sama ibu-ibu yang apa merah putih itu turunin aja. Tarik bawah terus. Ya. Misalkan ketik di sini. Tolong buatkan nama brand kebun jeruk. Kebun jeruk. Nah ini dibikinin. Nah, ini yang ide nama jeruk nih Pak. Misalkan ini dikasih Pak ini Gemini AI ini dia itu tergabung sama Google. Jadi ketika jenengan pakai nama yang disarankan sama Gemini itu bakalan lebih mudah untuk dicari di Google. Contohnya ini Citrus Paradise, itu artinya berarti Paradise itu artinya surga. Citrus itu jeruk. Citrus Paradise, kasih nama seperti itu. Nanti bikinin logo yang bagus, misalkan seperti itu. Atau Lemonia, terus Orange Grove, Pomelo Place, nah itu banyak. Atau yang menggambarkan kualitas ini dikasih juga. Kebun jeruk segar atau sweet citrus, ya, juicy farm itu juga bisa. Dengan alam itu nanti dikasih. Di sini bisa. Nanti jenengan kalau kesulitan nanti bisa dibantu sama teman-teman. Aku punya usaha iki, tapi gue tak jenengi. Enaknya apa ya? Nah itu nanti bisa pakai Gemini AI. Gitu. Nanti setelah dapat Pak, nanti coba dicek di Google, dimasukin ada yang pakai nggak? Kalau ternyata nggak ada yang pakai, ya segera dipakai. Itu aja. Ini seperti itu. Ini contohnya kalau kita menggunakan Gemini AI. Terus coba keluar, masuk ke sini deh, ke ya itu. Fatin gitu. Siapa? Fatin. F-A-T-I-N. Coba cari. Ternyata sudah ada yang pakai. Hadir. Oh ada the-nya. Coba klik di the Fatir. THE. Sampai di sini mungkin nggak ada yang pakai the ya. Tapi Fatir itu sudah banyak banget. Tapi ini kan untuk Haki Pak, Bu. Kalau contohnya ini, contohnya coba yang biru ini nih. Ya, ini macam klik aja. Dia itu turun lagi bisa nggak? Ada nggak? Pewangi pakaian. Nah, misalkan di sini kan ada pewangi pakaian. Kalau boleh namanya sama, tapi produknya ini kode kelas produknya ini nggak boleh sama. Kemarin tuh kasusnya Juragan 99, sama MS Glow, oh ya MS Glow itu ya. Itu kan kasusnya seperti itu. Dia daftarinya karena perawatan atau apa itu salon ya. Nah itu akhirnya yang menang MS Glow yang satunya. Nah itu karena di kode kelas ini. Nanti kalau pingin ngecek tuh nama usahaku ya apa ya di Haki itu itu seperti apa itu di sini di website ini. Nanti bisa dicatat dan nanti kalau misalkan kesulitan bisa dibantu sama teman-teman. Terus masuk ke web lagi. Itu jadi bapak-bapak, ibu-ibu ada dua alat bantu artificial intelligence robot tadi itu untuk bisa milih pakai nama apa ya kalau misalkan bingung.
Nah itu nanti ditirakati Pak, kalau udah dapet ditirakati, disolati, itu bener nggak ya Om? Bisa bikin sukses apa enggak? Selanjutnya, lanjut aja selama ini salah satu contoh produk makanan yang sudah berhasil branding. Lanjut aja. Ya ini agak cepat ya, jadi sudah dikasih tahu ya. Digital marketing ini sebenarnya ya bapak-bapak ibu-ibu mohon maaf, untuk membahas branding aja itu sebenarnya butuh waktu paling enggak 2-3 hari. Ini saya cuma nyampaikan kulit-kulitnya toh dan gampang-gampangnya saja. Kalau kita mau ngomongin branding, gimana caranya bikin branding yang bagus, yang orang bisa kenal, itu butuh waktu yang lama, butuh waktu memikirkannya lama, banyak sekali yang harus dipertimbangkan tentang bahasa, tentang itu semuanya banyak yang harus dipikirkan. Tapi karena pertemuan kita cukup pendek sekarang ya, jadi kita percepat aja, nanti kita bisa tanya jawab. Ini contohnya digital marketing. Ibu-ibu tadi sudah mulai menjalankan di media sosial. Di marketplace sudah belum? Di sini kayak JNT, JNE itu ada nggak Bu? Sudah ada. Nah itu manfaatkan. Jadi penjualan melalui marketplace ini, bapak-bapak mungkin ya, itu banyak sekali Pak. Semuanya yang ada di sini itu bisa dijual. Jenengan melihat di sini itu semuanya bisa dijual. Bukan rumahnya orang yang dijual. Itu nanti ya, cepet aja. Lanjut. Iya, jadi di marketplace itu semuanya bisa dijual. Dengan menggunakan digital marketing, apalagi pakai marketplace, itu kita bisa penjual sama pembeli itu bisa mengaplikasikannya dengan nyaman. Jualan gampang, nggak kudu buka lapak, otong-otong barang. Itu sudah ada di pakai HP semuanya. Waktunya lebih cepat, biayanya juga lebih ringan, terukur, dan pasarnya luas, bisa jualan kemana saja. Lanjut lagi. Nah ini yang tadi saya sampaikan, batu ini, batu di Surabaya, satu butir Pak dijual 2.900. Laku nggak Mas? Masuk payu Mas? Payu. Ini laku 3.200. Di sini ada barongan kan ya? Banyak kan ya? Barongan banyak. Ini jualan daun Pak. Harganya itu per 100 lembar nggak sampai 1 kilo. Jualan nggak sampai 1 kilo ya. Sedikit 100 lembar itu. Dia jualnya 18.000. Laku nggak Mas? Laku. 9.800. Dia terjual. Lah itu kan api-api Mas. Godongnya angel itu. Lah ini lo sudah dicacah. Yang sudah jatuh. Laku ternyata di marketplace. Harganya 17.000 per kilonya. Godong pring, godong bambu. Itu bisa dijual. Ternyata bisa dijual. Enggak. Kalau di marketplace itu semuanya yang nggak masuk akal semuanya bisa dijual. Bahkan kemarin yang agak lucu, orang tuanya sendiri dijual. Ya itu tapi bercandaan itu, jadi tapi nggak terjadi. Klik satu kali. Nah ini kalau kita hitung tuh ya Pak, laku 9.800 ini, kalau dikali 18.000, dia itu sudah ngantongin uang 176 juta. Cuman jualan daun pring. Di sini laku apa? Daun pring laku, okay. Bisa dijual. Itu ternyata di marketplace bisa dijual. Selama ada niat, ada kemauan, nggak ada, wah aku nggak ada modal Mas, nggak ada. Semua yang ada di depan jenengan itu semuanya bisa dijual. Kalau kita mau belajar marketplace. Kalau 176 kan sudah bisa dipakai apa aja nih Pak? Nopo mawon. Sebarang pun kayak pingin nopo mawon sakit nih. Lanjut. Ya. Mungkin yang perlu dipersiapkan sebelum kita mulai jualan itu ya yang pertama jelas kita butuh internet kalau digital marketing. Lanjut. Terus paling tidak butuh HP atau komputer. Nggak ada HP
ibu punya pasti punya. Kalau bapak punya nggih lah itu foto kalau mau jualan. Terus nanti bikin akun sama bikin email. Terus untuk proses jualannya. Terus niat Pak, niat semangat. Sekarang jualan nggak harus punya modal Pak. Mohon maaf, kalau di kota-kota itu orang-orang dulu yang sukses itu yang punya rumah di pinggir-pinggir jalan, punya ruko-ruko itu yang sukses, punya rumah tapi di situ dibawa buat jualan, itu yang orang-orang sukses. Dan non sewu itu biasanya bukan orang Jawa, orang, mohon maaf ya, nyebut teras ya, jadi orang Chinese seperti itu. Kalau dulu di pinggir-pinggir jalan itu semuanya dikuasai sama mereka untuk jualan. Saya bukan mendeskripsikan jelek ya Pak ya, tapi mereka memang orangnya semangat. Orang-orang Cina itu memang bisnisnya semangat. Itu yang menguasai jalan tuh orang-orang itu. Lah sekarang Pak, Bu, orang jualan tuh ruko-ruko di Malang tuh di pinggir-pinggir jalan sudah pada tutup, nggak laku. Semuanya itu larinya ke digital marketing, di marketplace. Sehingga orang-orang yang rumahnya di dalam gang, cuman sepeda atau yang bisa masuk, mobil nggak bisa masuk, itu sekarang sudah bisa jualan. Dan di sini jenengan harus bisa memanfaatkan. Wah ya wis, aku jangan nggak boleh ada alasan. Aku lu jero Pak, nggak ketok, nggak di rembong, nggak ada alasan. Semuanya bisa. Kebunku deh, jeru-jeru, delesep-delesep sekarang sudah ada Google Map. Sekarang tuh malah tempat-tempat rekreasi yang masuk jalannya itu malah yang baru-baru itu malah yang ramai. Yang pinggir-pinggir jalan malah sekarang yang sepi. Kalau tadi saya dengar ada yang bikin kafe, walaupun di dalam, tapi kalau brandingnya kuat, bisa mengenalkan, apalagi IG-nya kuat, share langsung di Malang. Mungkin kalau di sini ada selebgramnya gitu ya, itu bakalan rame. Orang mau datang ke pantai, mampir dulu ke sini atau pulangnya ke sini. Tentu nanti harus diikuti dengan keunikan tadi, harus ada perbedaan, harus ada value yang bisa diberikan ke calon konsumen. Lanjut. Sudah, terima kasih. Tadi sudah disampaikan, waktu saya sudah habis. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Saya kembalikan lagi aja, saya kembalikan lagi. Yang sudah bawa produk siapa gitu? Pingin produknya langsung dipraktekin masuk ke marketplace. Karena dikeluarin pikirnya bakal Sudah pernah nyoba? Oh ya, oke. Sudah pernah jual ke marketplace Pak? Jualan sabun? Sudah pernah jualan pakai marketplace? Belum. Punya akun juga belum. Yang bantu siapa nanti? Kira-kira sudah dibagi ya? Nanti gimana caranya bikin akun? Sabun kertas caranya bikin akun? Nanti dibantu? Belum. Ya, nanti dibantu. Bisa jualkan kayak gini nih, ada Pak di marketplace dan terjual juga banyak. Dan juga berharga gitu loh. Kalau jenengan jualnya offline di pasar atau puluhan juta, punyanya Hermes, nanti bisa dicek atau tanya ke adik-adiknya yang lebih update. Seperti itu Pak. Cuma 1 tahun dapat jutaan Pak, nggak masuk akal ya. Tapi tentu itu kekuatannya branding yang pertama tadi. Kalau jenengan sudah punya nama tadi seperti Hermes tadi itu, dia cuma jualan shawl kain buat leher, harganya ratusan juta juga ada. Sepatu harga ratusan juta, tas itu mahal itu karena apa? Karena kekuatan brandnya sudah kuat. Nah itu yang mungkin mohon maaf di Indonesia masih belum bisa. Indonesia itu nggak tahu orang-orangnya untuk mencintai produk dalam negeri itu agak sulit. Lebih menghargai produk dari luar. Nah itu sayangnya seperti itu. Ya semoga mulai sekarang coba dirintis, siapa tahu dengan mungkin titik satu desa Srigonco ini bisa menjadi pemicu yang lainnya untuk membranding produk-produk dalam negeri yang nanti bisa go internasional. Semangat ya Pak, nanti dibantu nyoba di-upload, siapa tahu nanti rezekinya jalan.
PVP 2024. Let's make history. Terima kasih semuanya.